Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Lisna. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi part 1 ya. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk pertemuan kali ini, yang pertama, memahami pengertian dari teks eksposisi. Kemudian yang kedua, memahami ciri teks eksposisi. Kemudian yang ketiga, menentukan unsur-unsur teks eksposisi. Dan yang terakhir, memahami jenis-jenis teks eksposisi. Pertama yang akan kita bahas, pengertian dari teks eksposisi. Apa sih itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks atau karangan yang menyampaikan ilmu pengetahuan atau informasi yang di dalamnya terdapat fakta-fakta dan pendapat yang menguatkan atau memperjelas informasi. Di dalam teks eksposisi memuat fakta dan pendapat atau gagasan yang bertujuan meyakinkan pembaca. Jadi, eksposisi ini merupakan karangan yang dimana tujuannya untuk menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan. Yang di dalam teks tersebut atau informasi tersebut terdapat fakta-fakta dan pendapat yang tujuannya menguatkan atau memperjelas informasi. Kemudian, memahami ciri-ciri teks eksposisi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, penjelasan pokok secara objektif. Maksudnya, objek persoalan yang terdapat dalam teks eksposisi dijelaskan dengan keadaan sebenarnya. Jadi, disajikan atau dijelaskan sesuai dengan keadaan sebenarnya, tanpa terpengaruh dari pendapat-pendapat lain. Penulis tidak berusaha membangkitkan emosi pembaca. Kemudian, yang kedua, gaya penulisan informatif. Maksudnya, gaya penulisan informatif itu adalah gaya penulisan yang bertujuan untuk menerangkan atau menjelaskan informasi yang terdapat dalam teks eksposisi. Uraian objek jelas. Penulis teks eksposisi ingin menambah pengetahuan pembaca dan memberi informasi sejelas-jelasnya. Kemudian yang ketiga, teks memuat fakta. Ya, fakta itu adalah nyata atau benar-benar terjadi. Fakta tersebut dipakai sebagai penyumbang utama dalam membuat rumusan agar informasi yang disampaikan lebih konkret. Maksudnya konkret itu benar-benar ada dan berwujud ya. Eksposisi atau paparan memiliki tujuan ingin memberi penjelasan atau keterangan. Eksposisi bertujuan mengembangkan gagasan penulis. Paparan akan semakin jelas dengan disertai gambar, denah, dan angka-angka. Jadi dalam teks eksposisi itu memuat fakta itu maksudnya yang berupa penjelasan secara lebih konkret, yang nyata, benar-benar terjadi. Kemudian disertai juga dengan gambar, denah, dan angka-angka sehingga lebih meyakinkan pembaca. Selanjutnya, unsur-unsur teks eksposisi. Nah, unsur-unsur teks eksposisi ada dua. Ya, yang pertama ada gagasan. Apa itu gagasan? Gagasan merupakan pendapat. Ya, pendapat yang dikemukakan. Nah, isi dari gagasan biasanya berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, ataupun bujukan. Sementara fakta adalah keadaan atau peristiwa yang nyata atau benar-benar terjadi. Ya, fakta di sini berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan informasi tersebut lebih meyakinkan khalayak atau pembaca. Nah, berikut contoh menentukan unsur-unsur teks eksposisi ya. Tadi ada dua, gagasan dan fakta. Nah, coba kita lihat teks eksposisi ini. Di sini kerusakan terumbu karang di Indonesia mencapai 46%. Nah, coba dibaca, ada beberapa paragraf ya. Ada 4 paragraf, mohon maaf,
Di sini coba kita diperhatikan kira-kira yang mana yang merupakan gagasan dan fakta. Gagasan tadi pendapat. Baik, saya kasih trik. Yang paling simpelnya kita cari tanda ini dulu ya. Tanda selain kita membaca, kita lihat kutipan, tanda kutip 2 ya, atau tanda petik 2 ini. Nah, ini pasti termasuk ke dalam gagasan atau pendapat ya. Tingkat kerusakan terumbu karang di Bunaken sangat tinggi. Nah, itu merupakan pendapat atau gagasan. Bisa mungkin dari ini kata Siti Khadijah di Makassar. Berarti ini gagasan atau pendapat dari Siti Khadijah. Kemudian, selain itu juga ada pada paragraf pertama, jangan terbuai dahulu saat mendengar bahwa pemandangan bawah laut Indonesia terlihat indah bak surga. Nah, ini merupakan pendapat dari penulis. Ya. Nah, itu contoh gagasan atau pendapat. Kemudian contoh fakta. Kira-kira yang mana fakta yang terdapat dalam teks ini? Nah, ini ya. Ini contoh gagasan. Terus untuk faktanya yang mana kira-kira? Baik. Nah, fakta juga terdapat pada paragraf pertama. Nah, di sini dijelaskan. Ada di kalimat kedua, faktanya saat ini kerusakan terumbu karang di perairan dari Sabang sampai Merauke sudah mencapai 46%. Nah, di sini sangat jelas ada kata faktanya. Ya. Kemudian kalimat ketiga juga, fakta tersebut diungkapkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Nah, ini sangat jelas fakta yang diungkapkan tadi pada kalimat kedua itu diungkapkan langsung oleh BKIPM. Nah, kemudian di bawahnya juga ada penjelasan dari BKIPM. Nah, ini juga merupakan fakta ya. BKIPM menjelaskan jika kerusakan terumbu karang tidak hanya disebabkan oleh faktor alam dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu contoh gagasan dan fakta. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas atau ada soal, kalian menentukan gagasan atau fakta, pasti kalian sudah bisa. Baik, selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Ada beberapa jenis dari teks eksposisi. Yang pertama, identifikasi. Apa itu eksposisi identifikasi? Yaitu unsur-unsur pengenal suatu objek. Yaitu dengan menyebutkan ciri suatu objek. Ya, diharapkan dengan menyebutkan ciri tersebut, pembaca atau pendengar lebih mengenal objek yang dijelaskan. Sebagai contohnya, nah di sini ada kutipan teks eksposisi. Air menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup. Namun, belakangan ini banyak air yang tercemar zat kimia berbahaya. Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan bahwa sekitar 2 miliar lebih orang di muka bumi ini telah mengonsumsi air yang tercemar zat berbahaya. Nah, di sini ini paragraf pertama ya. Kemudian ada paragraf yang kedua. Air minum yang tercemar memiliki ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri tertentu. Air yang tercemar umumnya akan berwarna keruh. Warna keruh ini muncul karena sejumlah partikel mikroba. Nah, ini sangat jelas bahwa dalam teks eksposisi ini menjelaskan ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari objeknya yaitu air. Nah, jadi di awal dijelaskan dulu air permasalahannya apa, ya, kemudian ciri-cirinya apa. Nah, seperti itu. Jadi sangat gampang ya identifikasi itu menjelaskan ciri-ciri dari teks eksposisi. Kemudian yang kedua atau B, perbandingan ya, eksposisi perbandingan atau pertentangan. Ya, merupakan tipe analisis dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf dari paragraf itu sendiri. Kalimat utama yang mengandung pokok pikiran dalam paragraf dapat dijelaskan dengan cara membandingkan dengan masalah lain. Nah, jadi itu dari perbandingan atau pertentangan. Ya, caranya dengan membandingkan dengan masalah lain. Aspek yang dipakai sebagai pembanding adalah bersifat konkret, yaitu nyata benar-benar terjadi atau paling tidak sudah diketahui oleh masyarakat umum. Jadi sesuai dengan fakta yang ada ya.
Nah, contohnya seperti ini. Banyak faktor yang bisa memicu kemunculan kabut asap. Di kota-kota besar, sumber utama pembentuk kabut asap adalah asap kendaraan bermotor dan industri. Nah, sebenarnya dari kalimat yang pertama saja itu sudah jelas ya. Di sini memuat fakta yang konkret ya, fakta yang ada sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa faktor utama yang memicu kabut asap adalah dengan kendaraan bermotor ya, atau industri-industri yang ada. Kemudian baru jelaskan, sementara bencana kabut asap yang menimpa sebagian Sumatera dan Kalimantan umumnya disebabkan oleh pembakaran lahan. Nah, ini secara dijelaskan dengan fakta yang ada ya, atau yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada eksposisi ilustrasi. Nah, adalah suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip bersifat umum. Penulis akan menjelaskan suatu gagasan secara jelas sehingga pembaca tidak kebingungan dalam memahami gagasan tersebut. Eksposisi ilustrasi merupakan metode yang sering digunakan karena tidak menampilkan sesuatu yang umum secara abstrak atau kabur. Akan tetapi, eksposisi ilustrasi menunjukkan contoh-contoh nyata dan konkret. Nah, ini contohnya ya. Akibat pengikisan pantai atau abrasi, pantai yang disebabkan oleh gelombang laut, infrastruktur ya, jalan yang berada di tepi pantai Alar, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, mulai tergerus, jalan yang dibangun di pinggir pantai rusak parah. Jadi diilustrasikan atau dijelaskan bahwa akibat pengikisan pantai atau abrasi disebabkan oleh beberapa penyebab ya, ada gelombang laut, infrastruktur jalan ya, dan banyak lagi. Kemudian klasifikasi. Nah, metode klasifikasi ini adalah metode yang bersifat alamiah atau menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Barang, hal, atau gagasan yang dikenal melalui pengalaman dapat tersusun secara sistematis. Jadi klasifikasi merupakan suatu metode untuk menempatkan hal atau benda dalam suatu kelompok sehingga dapat diketahui antar hal atau antar benda dalam kelompok tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Pencemaran atau polusi air dapat terjadi di mana-mana, yaitu di sungai, sumur, danau, dan laut. Pencemaran air tidak hanya disebabkan oleh zat-zat kimia, tetapi juga zat-zat alamiah. Nah, di sini dijelaskan bahwa pencemaran yang berhubungan dengan alamiah atau menampilkan pengelompokan ya, berdasarkan dengan pengalaman manusia itu sendiri. Nah, dijelaskan bahwa pencemaran air itu tidak hanya disebabkan oleh zat-zat kimia ya, tetapi juga ada zat alamiahnya. Terus dijelaskan lagi apa saja yang tergolong dalam zat kimia, terus zat-zat alamiahnya apa saja. Nah, jadi secara jelas terperinci. Kemudian ada definisi. Nah, definisi ini dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut ya. Nah, pengertian definisi sendiri dapat kita baca atau kita lihat ya di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, bahwa definisi ini merupakan suatu pernyataan tentang maksud dengan suatu hal atau barang. Kemudian ada juga pernyataan yang kedua bahwa definisi ini adalah suatu pernyataan atau penjelasan tentang makna suatu kata atau frasa. Kemudian definisi dapat pula berarti suatu proses yang berusaha meletakkan batas-batas penggunaan sebuah kata. Definisi sendiri mencakup pembatasan pengertian suatu barang atau hal yang didefinisikan. Nah, contohnya seperti ini, seperti contoh misalnya pemanasan global ya, atau global warming. Nah, atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global. Nah, ini ada merupakan pemanasan iklim bumi secara umum,
memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak itu. Sampai sekarang ya, kita rasakan fenomena-fenomena yang ada akibat global warming atau pemanasan global. Kita merasa sangat panas padahal misalnya kondisinya masih hujan pun ya, kita juga merasa panas. Itu karena pengikisan ya. Dan juga di sini juga selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah juga mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, kadang dari panas tahu-tahu hujan, panas lagi. Jadi tidak menentu ya untuk iklim kita sekarang. Kemudian jenis yang terakhir itu analisis. Nah, apa analisis? Adalah suatu cara membagi suatu subjek ke dalam komponen-komponennya. Jadi, eksposisi analisis dibagi menjadi dua, analisis kausal dan analisis proses. Apa itu analisis kausal? Yaitu paparan yang mempersoalkan hubungan kausal ya atau sebab akibat. Jadi, ada sebab, ada akibatnya. Kemudian, analisis proses ya, di mana metode ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana sesuatu terjadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, proses terjadinya abrasi karena faktor alam disebabkan oleh angin yang bertiup di atas laut yang menimbulkan gelombang dan arus laut. Nah, ini proses terjadinya. Bagaimana terjadinya? Itu menjawab proses analisis proses. Nah, kemudian di paragraf yang kedua, abrasi terjadi ketika angin yang bergerak di laut menimbulkan gelombang dan arus menuju pantai. Nah, ini termasuk analisis kausal atau paparan yang mempersoalkan sebab akibatnya juga. Nah, jadi menganalisis sebab akibat yang menjawab bagaimana sesuatu itu terjadi ya, bagaimana juga sesuatu itu bekerja. Nah, seperti itu. Nah, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.